Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Sepulang bertemu dengan Rahayu, Sundari merasa tenang tanpa beban masalah yang dia pikirkan. Pikirannya kini terfokus pada rencananya mendoktrin anaknya untuk mengikuti jejaknya. Sesampainya di rumah makan miliknya yang kota, Sundari memarkirkan mobilnya di pelataran rumah makannya yang luas di antara mobil-mobil para pembeli yang terparkir. Kemudian segera masuk ke rumah makannya dengan senyum yang selalu merekah ketika disapa para pelayannya. "Gimana, Enduk? Apa ada masalah?" Tanya Sundari pada Anggi yang sedang sibuk di meja kasirnya. "Semua aman, Buk," jawab Anggi sambil mengacungkan jempol ke arah ibunya. "Anak Ibuk memang hebat dan calon bos besar ini MAH." Puji Sundari yang membuat Anggi merasa tersanjung. "Buk, apa omset pendapatan di rumah makan lainnya juga seperti omset pendapatan di sini?" tanya Anggi penasaran. "Yah, kurang lebih ya sama dengan pendapatan di sini," jawab Sundari dengan santai. "Gimana kalau kita buka cabang lagi, Buk? Tapi di kota sebelah, pasti pendapatan kita akan semakin banyak." "Kalau buka cabang di kota sebelah Ibuk belum sanggup, Enduk. Capek mondar-mandirnya. Lagian Ibuk belum punya orang kepercayaan yang bisa diandalkan mengurus di sana nanti. Kita tidak bisa sembarangan mempercayakan pada orang lain, Enduk." "Iya juga ya, Buk. Kalau gitu suruh saja Mas Yanto yang di sana nanti. Nah, yang di tempat Mas Yanto itu biar Anggi yang jagain," ucap Anggi dengan serius. "Kamu masih sekolah, Enduk. Endak bisa selalu di rumah makan itu. Kamu tahu ndak? Dari pagi sampai dagangan habis itu kamu harus terus memantau lo, ndak bisa kamu lepas begitu saja. Makanya kamu selesain dulu sekolahmu. Terus kalau ndak mau kuliah ya sudah langsung bantu ibu saja. Nanti kita buka cabang baru. Sampai banyak cabang, terus kamu menikah dan punya anak. Kita wariskan juga usaha kita pada cucu Ibuk nanti." "Menikah MAH masih lama, Buk. Nanti saja kalau Anggi sudah sukses," jawab Anggi tanpa beban yang membuat Sundari sedikit kecewa. "Ya sudah, terserah kamu sajalah, Enduk. Soal jodoh Ibu hendak memaksamu, tapi Ibu akan tenang jika saat kamu menjalankan bisnis rumah makan kita nanti. Kamu sudah bersuami, Enduk, jadi ada yang membantumu. Memangnya kamu belum punya pacar atau lelaki yang kamu taksir gitu, Enduk? Soalnya Ibu lihat kamu ndak pernah punya teman lelaki," tanya Sundari penuh selidik. Kalau naksir cowok sih ada, Buk. Tapi dia ndak suka sama Anggi deh kayaknya. Soalnya dia sudah dekat dengan temen Anggi sih, Buk." "Tapi kamu cinta Enduk sama bocah itu?" tanya Sundari penasaran. "Ya gitu deh, Buk. Tapi bertepuk sebelah tangan," bisik Anggi sambil tertawa nyengir. "Kasihan sekali anak Ibuk ini. Masak sih kalah sama cewek lain. Padahal anak Ibuk ini cuantik, pinter, dan punya segalanya loh." Anggi juga sebel, Buk, sama si Heni. Dia temen Anggi, Buk, tapi nempel terus sama cowok itu, ucap Anggi sambil cemberut. "Di tangan Ibuk gampang itu, Enduk. Ibuk akan buat bocah itu tergila-gila padamu," balas Sundari sambil tersenyum. "Memangnya bisa gitu, Bu? Dia saja ndak suka sama Anggi kok. Dia bilang cantikan Heni daripada Anggi. Kan sebel, Buk, dibanding-bandingin gitu," keluh Anggi memelas. "Sebenarnya Anggi itu pengen diajari nyetir mobil, Buk. Anggi pengen bawa mobil sendiri ke sekolah biar mereka, teman-teman juga cowok itu bisa melihat kalau cewek yang dibanding-bandingkan lebih cantik dari Anggi itu ndak ada apa-apanya dibanding Anggi," ucap Anggi penuh ambisi. "Wah, anak Ibuk ini pengen gaya juga yo. Mana mau pamer mobil segala, hehe. Sudah ndak perlu gitu. Ibuk bisa bikin kamu sangat cantik dan jadi idola di sekolahanmu kok. Tenang saja." "Yang bener, Buk?" tanya Anggi dengan mata yang berbinar-binar. "Bener dong. Kamu ndak lihat wajah Ibuk yang selalu tampak cantik ini?" balas Sundari sambil memamerkan kecantikan wajahnya pada anak gadisnya itu. "Iya sih, semua teman Anggi juga sering memuji Ibuk. Katanya Ibuk itu lebih cantik dari Anggi, bahkan ndak pantas jika disebut ibunya Anggi.
Kata mereka Ibu itu pantasnya jadi kakaknya Anggi. Jawab Anggi dengan bibir sedikit mencibir karena kesel. Sundari tertawa terkekeh melihat tingkah anak gadisnya itu lalu mengelus kepalanya. Nanti bawa Anggi ke salon yang mahal yo Buk. Pinta Anggi sambil bermanja pada ibunya itu. Buat apa ke salon yang mahal? Memangnya kamu pernah lihat ibu pergi ke salon? Tanya Sundari sambil tersenyum. Anggi pun menggelengkan kepalanya. Sudah, nanti kalau sudah sampai rumah saja ibu kasih tahu rahasianya. Sekarang kamu fokus kerja dulu. Jawab Sundari sambil meninggalkan Anggi di meja kasir sendiri dan menuju dapur untuk mengecek stok bahan masakan yang masih tersisa. Lihat saja kalau Anggi sudah secantik ibu. Pasti Andri akan jatuh cinta padaku dan putusin si Heni. Batin Anggi sambil tersenyum sinis. Penampilan Anggi memanglah jauh berbeda dengan Sundari. Sundari berkulit putih bersih karena dia mempunyai ramuan ilmu pengasihan yang membuat wajah dan kulit tubuhnya selalu tampak sempurna. Sedangkan Anggi berkulit kuning langsat dengan pipi rada tembem sedikit berjerawat karena Anggi sangat hobi jajan. Perbedaan itulah yang membuat Anggi sering diejek tak pantas jadi anak Sundari ketika Sundari mengambil rapor ke sekolahan Anggi. Karena Sundari masih tampak muda berkulit putih mulus dan cantik. Walaupun Anggi tidak kekurangan uang jajan bahkan sangat berlebih. Tapi untuk tampil mempercantik wajahnya dia memang kurang mengerti. Sering juga dia pergi ke salon di sekitaran kampungnya namun untuk standar salon kampung di masa itu hanya bisa merias wajah saja tidaklah mampu mempercantik kulit seperti perawatan salon di masa kini. Buk, ini sudah jam 7 malam loh. Pulang yuk, kan dagangannya juga sudah habis ini. Ajak Anggi pada Sundari yang masih asik berbicara dengan pelayannya. Ya sudah, kumpulin duitnya di kasir itu. Terus totalan yang buat belanja besok pisahin. Jawab Sundari sambil menghampiri Anggi di meja kasir. Wah, dapat uangnya banyak banget Buk. Ucap Anggi ketika selesai menghitung uangnya. Tapi perasaan tadi ndak sebanyak ini deh Buk. Kok bertambah jumlahnya ya? Anggi merasa kebingungan karena uang yang sudah dihitung dengan benar tadi justru pas dikeluarkan dari laci dan dihitung lagi jumlahnya bertambah banyak. Kamu salah ngitung kali Enduk. Balas Sundari sambil tersenyum. Endak kok Buk, tadi sudah Anggi hitung dengan benar iho masa bertambahnya banyak gini. Ucap Anggi sambil garuk-garuk kepalanya yang tak gatal. Yo wes, cepet masukin duitnya ke dalam tas, terus kita balik. Perintah Sundari pada Anggi yang masih kebingungan. Anggi pun memasukkan duit tersebut ke dalam tas yang diberikan oleh ibunya dan segera mengikuti ibunya pulang setelah menutup rumah makannya. Jadi kita masih mampir ke rumah makan yang dijaga Mas Yanto Buk? Tanya Anggi ketika mereka sudah di dalam mobil. Iya dong kan mau ngambil duit pendapatan hari ini. Jawab Sundari sambil fokus menyetir. Sesampainya di rumah makan yang dikelola Yanto, Anggi kembali dibuat terkagum dengan banyaknya pendapatan uang di rumah makan itu. Dan begitu pula di rumah makan yang diurus oleh Mbak Yuni, budenya Anggi. Sundari menyatukan uang hasil pendapatan dari 3 rumah makan miliknya itu di dalam satu tas kain yang lumayan besar. Dan tas itu pun penuh dengan uang pendapatan bersih untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah Sundari dan Anggi mendapati Edi sedang terlelap tidur di sofa dengan TV di depannya masih menyala. Tanpa mempedulikan Edi, Sundari mengajak Anggi masuk ke dalam kamarnya yang kini sudah tapak mewah. Dengan semua perabotannya yang komplit lengkap dengan sebuah brankas yang ditanam di dalam tembok kamarnya ditutupi sebuah meja rias. Sini ibu kasih tahu sama kamu tempat nyimpan uang kita Enduk. Ajak Sundari mengandeng Anggi menuju sebuah meja rias lalu menggeser meja itu ke samping. Tampaklah sebuah pintu brankas yang hampir menyerupai warna tembok kamar. Sundari membuka pintu brankas itu dengan memencet beberapa nomor. Hanya Sundari seorang yang tahu nomor sandi brankasnya. Bahkan Edi suaminya saja tidak mengetahui nomor sandi brankas milik Sundari itu. Ketika pintu brankas terbuka, mata Anggi seketika melotot dengan mulut yang mengaga menyaksikan begitu banyaknya gepokan uang yang ada di dalam brankas ibunya itu. Ini semua uang ibu? Tanya Anggi merasa tak percaya. Iya dong Enduk. Itu yang kamu pegang di tas itu masukkan ke brankas. Jika kamu mau ambil, ambil secukupnya saja. Perintah Sundari sambil tersenyum ke arah putrinya. Ibu, uang ibu sebanyak ini masa Anggi minta mobil saja ndak dikasih. Terus muka Anggi jelek gini ibu kendak peduli. Padahal kan Anggi bisa cantik operasi plastik atau apalagi Buk.
Jadi Anggi ndak diejek terus sama teman-teman karena ndak secantik Ibuk. Rengek Anggi sambil bersimpu di depan brankas ibunya yang penuh dengan uang itu. Kan Ibuk sudah bilang, nanti Ibuk yang akan membuatmu cantik, banget. Jawab Sundari sambil tertawa lucu melihat tingkah anaknya yang merengek itu. Anggi segera memasukkan semua uang yang dibawanya tadi lalu menutup brankas itu dan menghampiri ibunya yang duduk di pinggiran tempat tidur. Jadi kapan ibu mau membuat Anggi menjadi cantik? Tanya Anggi dengan antusias. Kamu maunya kapan? Balas Sundari sambil mengelus kepala anaknya itu. Anggi mau sekarang, Buk. Jawab Anggi semangat sekali. Sundari hanya tersenyum. Kalau gitu kamu sekarang mandi. Tapi biar Ibuk mandikan pakai kembang telon. Ucap Sundari dengan serius. Mandi kembang, Buk? Tanya Anggi sambil mengkerutkan dahinya. Iya, Ibuk cantik gini karena sering mandi kembang telon yang sudah Ibuk bacakan rapalan. Jawab Sundari dengan santai. Kamu mau ndak? Kalau kamu mau coba deh. Dan rasakan perubahannya besok di sekolahamu pasti banyak yang terpesona. Semudah itukah, Buk? Tanya Anggi merasa tak percaya. Kalau kamu ndak percaya, yo buktikan sendiri, Enduk. Ya sudah deh, Anggi mau, Buk. Jawab Anggi sambil tersenyum. Sundari pun menuntun putrinya itu ke kamar mandi lalu menyiapkan air di dalam ember yang besar kemudian ditaburi dengan kembang telon serta beberapa tetes minyak misik hitam. Sundari berjongkok di depan ember yang penuh dengan air dan kembang itu, lalu mulutnya komat kamit membaca rapalan mantra pengasihan yang telah lama dia kuasai. Aroma wangi bunga telon serta minyak misik hitam bersama mantra pengasihan yang dirapalkan oleh Sundari itu telah menyatu di dalam seember besar air yang sudah dipersiapkan untuk mandi Anggi. Anggi hanya mengenakan kemben selembar kain jarik batik di tubuhnya, lalu duduk jongkok di sebuah dingklik atau kursi kecil dari kayu sambil menghadap ember besar penuh dengan air kembang yang telah dimantrai oleh ibunya. Sundari segera memandikan tubuh putrinya itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan air kembang sambil terus komat kamit merapalkan mantra, dan sesekali meniup ke air di gayungnya sebelum diguyurkan ke tubuh putrinya hingga air dalam ember besar itu habis. Tubuh Anggi menggigil kedinginan dengan aroma yang sangat harum menyengat perpaduan antara wangi kembang dan minyak misik hitam. Sundari menyuruh Anggi membuka mulutnya lalu memasukkan kuncup kembang kantil putih yang sudah dimantrai oleh Sundari, dan menyuruh Anggi menelannya. Anggi pun menuruti semua perintah ibunya itu dengan susah payah dia menelan kuncup kantil putih yang diloloskan ibunya ke dalam mulutnya itu hingga tertelan. Sudah, Enduk, pakai handukmu yang kering dan kenakan pakaianmu biar ndak masuk angin. Perintah Sundari pada putrinya. Segera Anggi berdiri dari tempat duduknya dan meraih handuk kering yang diulurkan ibunya. Setelah keluar dari kamar mandi dan mengenakan baju, Sundari mengoleskan setetes minyak misik hitam yang sudah dibacakan mantra itu ke wajah Anggi dan meratakan ke seluruh wajah lalu meniup wajah Anggi 3 kali. Sudah selesai, sana tidur ke kamarmu. Ini sudah malam besok kan kamu sekolah. Kamu bisa lihat keajaibannya besok. Perintah Sundari pada Anggi. Anggi pun menuruti perintah ibunya. Segera dia pamit untuk tidur di kamarnya setelah mencium ibunya. Tubuhku wangi banget. Jadi ndak sabar mau membuktikan kata-kata Ibuk di sekolahan besok. Ucap Anggi lirih sambil tersenyum sebelum akhirnya terlelap. Keesokan harinya Anggi bangun dengan sangat malas. Dia merasa badannya begitu lelah dan tidak bersemangat sekali. Setelah mandi segera dia berganti seragam sekolah dengan rapi lalu merias diri di depan cermin. Anggi terpukau melihat wajahnya yang begitu bersih licin dan memang sangat beda dari hari biasanya. Wah! Wajahku kok kelihatan kinclong gini ya, cantik banget. Pasti ini karena yang ibu lakukan semalam. Ah, baru mandi kembang sekali saja sudah cantik gini, gimana kalau sering mandi kembang? Pantas Ibuk sangat cantik, ternyata ini toh rahasianya. Ucap Anggi sambil senyum-senyum begitu senangnya di depan cermin riasnya. Ibu, lihat Anggi. Teriak Anggi saat sampai di ruang makan melihat ibu dan bapaknya sedang sarapan. Wah, anak gadis bapak cantik banget. Wangi lagi. Puji Edi sambil matanya tak berkedip menatap Anggi. Sundari pun tersenyum sambil mengacungkan kedua jempol tangannya untuk Anggi. Anak Ibuk cantik banget. Ucap Sundari sambil tersenyum. Ibuk hebat. Bisik Anggi pada ibunya. Ingat Enduk jangan kasih tahu siapapun yo. Bisik Sundari di telinga Anggi. Anggi pun mengedipkan matanya sambil mengangkat kedua jari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia berjanji. Ngomong opo sih kok bisik-bisik gitu?
Tanya Edi penasaran. Bapak enggak perlu tahu, karena ini urusan wanita. Jawab Anggi sambil tersenyum nyengir ke arah bapaknya. Waduh, anak bapak sudah besar ini sudah punya rahasia-rahasia wanita segala. Ya sudah Buk, Pak, Anggi berangkat sekolah dulu, nanti keburu telat. Pamit Anggi lalu mencium tangan Sundari dan Edi kemudian bergegas berangkat ke sekolahannya dengan mengendarai motor bebeknya yang masih baru. Dengan semangat Anggi berangkat ke sekolah. Dia ingin membuktikan perkataan ibunya. Apa benar semua teman-temannya akan terpesona dengan penampilannya? Sundari hanya tersenyum melihat tingkah putrinya itu. Dia merasa akan berhasil membuat Anggi menjadi pewaris satu-satunya yang akan meneruskan semua usahanya dan juga pesugihannya. Kamu kenapa sih, Bu? Kayaknya seneng banget. Tanya Edi pada Sundari. Anggi itu harus jadi pewaris kita, Pak. Jawab Sundari singkat. Yo jelas toh, Buk. Dia kan anak kita satu-satunya. Tentu dia yang mewarisi semua harta kekayaan kita dong. Balas Edi sambil tersenyum. Iya Pak. Dan Anggi juga harus meneruskan perjanjian Ibuk dengan Kanjeng Ratu. Embok sudah toh Buk, jangan lagi diteruskan pada anak kita. Ucap Edi memohon pada Sundari. Karena Edi tidak ingin Anggi hidup jadi pengabdi Kanjeng Ratu dan selalu menumbalkan nyawa orang lain untuk kekayaannya kelak. Kalau dia tidak meneruskan pesugihan kita, setelah kita meninggal, dia dan semua keturunan kita hingga 7 turunan akan hidup melarat hingga akhir hayatnya, Pak. Ucap Sundari dengan tegas yang membuat Edi terkejut lalu sangat bersedih. Tapi kekayaan kita kan banyak, Buk. Bisa untuk keturunan kita loh walaupun tak lagi mengabdi pada Kanjeng Ratu. Jawab Edi dengan serius. Kata Kanjeng Ratu, jika keturunan kita tak ada yang meneruskan perjanjian kita dengannya, maka kekayaan kita bakalan diambil lagi setelah kita meninggal, Pak. Sudahlah Ibuk mau berangkat. Kamu mau ikut ke rumah makan atau tidak, Pak? Tanya Sundari pada Edi yang tampak lesu itu. Bapak malas, Buk. Sepertinya Bapak ini harus periksa ke dokter deh, Buk. Kenapa tubuh Bapak itu loyo banget gini? Ucap Edi pelan. Ya sudah nanti kalau Anggi pulang sekolah suruh antar Bapak ke dokter yo. Ibu ndak bisa antar Bapak lo soalnya rumah makan ndak bisa ditinggal gitu saja kalau ndak ada yang gantiin Ibu. Iyalah Buk, maaf yo jika Bapak sekarang jarang bantu Ibu. Ndak apa-apa Pak, yang penting Bapak sehat. Itu sudah cukup kok buat Ibu. Ibu berangkat dulu yo. Ucap Sundari kemudian berangkat ke rumah makannya. Percuma dong usaha selama ini nimbun harta banyak. Kalau setelah kita mati nanti anak cucu ndak bisa menikmati harta kita, malah diambil lagi oleh Kanjeng Ratu. Ini ndak adil namanya. Batin Edi dengan wajah kecewa dan penuh penyesalan. Sementara itu Anggi sudah sampai di sekolahannya. Setelah memarkirkan motor dia langsung pergi ke kelas untuk menaruh tas di mejanya. Ketika hendak masuk ke kelas Anggi berpapasan dengan Andri, cowok yang dia taksir, namun Andri lebih memilih Heni temannya Anggi, dengan alasan Heni lebih cantik dari Anggi. Hai Nggi, tumben datengnya pagian. Sapa Andri sambil terus menatap wajah Anggi. Hai juga Andri, iya ini tadi bangunnya kepagian soalnya ibuku bilang kalau aku rajin bangun pagi ndak malas lagi. Mau dibelikan mobil pribadi buat ke sekolah. Jawab Anggi sedikit berbohong namun dia yakin kalau minta dengan sungguh-sungguh pada ibunya pasti dibelikan mobil. Lawong duit ibu ya saja bertumpuk-tumpuk di brankas. Weh, hebat banget Ibu Munggi. Sampai kamu mau dibelikan mobil buat ke sekolah. Sedangkan di sekolah ini saja yang punya motor cuma kamu dan beberapa murid lain juga para guru. Enak yo kalau punya orang tua kaya raya. Ucap Andri memuji. Anggi hanya tersenyum. Dia ingin melihat apa perkataan ibunya itu benar terjadi hari ini. Hai Nggi. Wah wajah kamu kinclong banget loh. Cantik lagi. Kamu pasti dibawa ibumu ke salon mahal di kota yo? Tanya Heni penasaran. Iya. Dan aku akan sering ke salon mahal itu lagi Hen biar tambah cantik. Lagian aku sebentar lagi mau dibelikan mobil pribadi lo sama ibu jadi gampang kalau mau ke kota untuk perawatan di salon mahal. Jawab Anggi dengan sombongnya. Mendengar perkataan Anggi, dan melihat Andri mulai mendekati Anggi, Heni hanya terdiam lalu pergi ke mejanya. Dia merasa kalah jauh jika harus bersaing dengan Anggi, karena dia hanyalah anak seorang petani. Anggi melirik Heni yang terdiam seperti cemburu padanya. Itu membuat dia tersenyum penuh kemenangan. Bener juga kata Ibu, pasti teman-temanku bakalan terpesona padaku. Baru mandi kembang sekali saja sudah membuatku dikagumi gini, gimana kalau sering-sering mandi kembang? Pasti aku jadi idola. Batin Anggi sambil tersenyum puas.
Sepulang sekolah, Anggi tidak langsung pulang melainkan ke rumah makan milik ibunya yang dijaga oleh Yanto. Dia ingin memaksa Yanto untuk mengantarnya kursus setir mobil di kota. Sesampainya di rumah makan, Anggi buru-buru minta diambilkan makanan oleh pelayannya karena dia merasa kelaparan. Pulang sekolah kok enggak pulang dulu toh, Dek? Malah langsung ke sini. Nanti kalau bapak marah gimana? Tanya Yanto pada Anggi yang sedang lahap menyantap makanannya. Anggi kesini kan ada urusan penting, Mas. Jawab Anggi dengan mulut yang penuh makanan. Telan dulu makanannya, jangan bicara dengan mulut penuh makanan gitu. Endak sopan. Tegur Yanto pada Anggi dengan sabar. Mas Yanto yang salah. Ngajakin ngobrol Anggi padahal Anggi lagi makan. Jawab Anggi suwot. Yanto pun tersenyum lalu meninggalkan Anggi yang sedang makan. Mas, antrin Anggi daftar kursus setir mobil yuk. Ajak Anggi pada Yanto yang sedang duduk di meja kasir. Dek, umurmu itu masih kecil, belum boleh nyetir mobil sendiri. Jawab Yanto santai. Tapi kan cuma belajar nyetir, Mas. Nanti kalau sudah bisa nyetir pas umurku sudah cukup untuk mendapatkan SIM baru Anggi nyetir mobil sendiri. Jawab Anggi ngeyel. Tapi Mas enggak bisa ninggalin rumah makan, Dek. Enggak ada yang gantiin Mas jaga kasir. Nanti ibu bisa marah kalau Mas tinggalin kasirnya. Anggi pun mangguk-mangguk. Merasa memang benar alasan Yanto itu. Ya sudah deh. Nanti saja Anggi minta ibu yang menemani daftar kursus. Jawab Anggi pelan. Mas, menurut Mas Yanto ada yang beda ndak dari Anggi? Tanya Anggi sambil senyum-senyum. Yanto menatap Anggi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Iya, kamu memang sudah berubah. Jawab Yanto sambil tersenyum. Perubahannya di mana, Mas? Tanya Anggi lagi sambil mengendip-kedipkan mata pada Yanto. Perubahannya banyak, Dek. Dulu kamu masih kecil, gemesin dan nurut banget kalau dinasehati. Sekarang kamu sudah gede, sudah remaja, tapi dibilangin ngeyel terus. Jawab Yanto sambil tersenyum. Bukan perubahan gitu, Mas. Itu namanya bukan perubahan tapi pertumbuhan. Yang Anggi tanya itu ada ndak perubahan penampilan Anggi, Mas? Makin cantik ndak? Balas Anggi dengan suwot yang membuat Yanto tertawa. Yanto pun mulai memperhatikan penampilan Anggi juga wajahnya, yang dia sadari memang berubah cantik, tidak kusam seperti hari biasanya, serta bentuk tubuhnya yang semakin montok. Mas, jawab dong. Betah Anggi tak sabaran. Iya Mas, lihat kamu sudah mulai beranjak remaja jadi gadis yang cantik, Dek. Tapi tolong dong Dek, baju seragam MU itu jangan ngepas gitu. Rokmu juga jangan pendek gitu, yang sopan sedikit. Mas, sekarang ini memang lagi model begini loh, Mas. Ini yang disebut anak gaul, yang keren. Jawab Anggi dengan percaya diri. Tapi kamu itu naik motor, Dek. Kalau pakai rok sependek itu kan ndak enak dilihatin orang. Ini yang disebut seksi, Mas. Jawab Anggi sambil nyengir. Membuat Yanto hanya geleng-geleng kepala. Kamu sudah pacaran yo, Dek? Tanya Yanto penuh selidik. Apaan sih, Mas? Anggi ndak punya pacar kok. Jawab Anggi sambil suwot. Bagus. Jangan pacaran dulu yo, Dek, kamu kan masih kecil. Kamu harus sekolah dulu, dan kuliah terus jadi sarjana. Balas Yanto sambil mengacungkan jempol jarinya pada Anggi yang cemberut. Denger yo, Mas. Anggi itu ndak mau kuliah. Setelah lulus SMA ini Anggi langsung bantuin ibu mengelola rumah makan. Anggi mau meneruskan usaha ibu, mau mengembangkan agar lebih besar lagi. Punya cabang di setiap kota besar di Pulau Jawa ini, Mas. Jawab Anggi penuh antusias. Yanto hanya mangguk-mangguk mendengar semua keinginan Anggi yang sudah dianggapnya adik kandung itu. Terserah kamulah, Dek. Mas cuma bisa doain saja semoga kamu nanti sepintar ibumu yang begitu telaten mengurus usahanya hingga sebesar ini. Jawab Yanto sambil tersenyum. Ya sudah Mas, Anggi mau pulang dulu. Mulai besok saja Anggi bantuin ibu lagi. Hari ini Anggi capek banget. Pamit Anggi sambil mencium tangan Yanto lalu pergi meninggalkan rumah makan itu untuk pulang. Katanya mau ngembangin usaha ibunya, tapi males-malesan seperti bapaknya. Gerutu Yanto ketika Anggi telah jauh pergi. Sesampainya di rumah Anggi mendapati bapaknya. Seperti biasa, tertidur pulas di sofa depan TV dengan TV yang masih menyala. Anggi pun mematikan TV lalu pergi ke kamarnya. Setelah berganti baju dia mulai merias wajahnya yang menurutnya memang telah berubah menjadi cantik dan berkilau. Aku mau nyobain kosmetik ibu di kamarnya Pasti kosmetik ibu itu kualitas terbaik. Ucap Anggi sambil bergegas keluar kamarnya.
Saat hendak ke kamar ibunya, Anggi merasa haus lalu pergi ke dapur ingin minum air es dari kulkas. Namun saat kembali dari dapur, Anggi melihat kamar rahasia milik ibu dan bapaknya di belakang hampir bersebelahan dengan gudang dekat dapurnya. Anggi merasa penasaran dengan kamar itu karena sejak rumah itu dibangun, dia bahkan belum pernah masuk ke dalam kamar yang selalu terkunci itu. Padahal semua kamar dan ruangan di rumah itu sudah dia jelajahi sejak dulu. Hanya satu kamar itu saja yang belum pernah dia masuki. Dengan rasa penasaran, Anggi pun mendekati kamar tersebut. Dan benar saja kamar itu tetap terkunci. Meskipun Anggi sudah mencoba mendorong dengan segala cara, pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Pasti kuncinya ada di kamar ibu. Aku mau cari Penasaran banget dengan isi kamar itu. Kenapa selalu terkunci? Ucap Anggi lirih lalu bergegas pergi ke kamar ibunya yang tak begitu jauh dari kamar itu. Sesampainya di kamar ibunya, Anggi jadi terpesona melihat semua kosmetik milik ibunya yang berjejer di depan cermin riasnya. Anggi pun mulai mencoba semua kosmetik milik ibunya itu dia kenakan di wajahnya. Dari krim pelembab, bedah hingga lipstik bahkan parfum ibunya semua dia pakai. Wah, ternyata aku sangat cantik kalau berdandan gini. Nanti aku mau minta ibu untuk belikan kosmetik seperti ini biar tambah cantik. Ucap Anggi sambil senyum-senyum sendiri di depan cermin rias ibunya. Tadi aku kan mau cari kunci kamar sebelah gudang itu, kok malah lupa sih? Batin Anggi lalu berusaha mencari kunci kamar itu di sekitar meja riasnya, di laci dan di segala tempat. Namun Anggi tak menemukan kunci tersebut. Mungkin disimpan di dalam lemari ibu. Aku cari di dalam lemari Anggi pun mulai membuka lemari pakaian milik ibunya yang besar itu. Dia mencoba mencari di bawah semua lipatan baju namun dia tak menemukannya kunci itu. Anggi pun mencoba menyibak baju-baju ibunya yang digantung pakai gantungan baju di dalam lemari itu. Saat melihat sebuah peti berukuran besar yang berada di bawah baju-baju yang digantung itu, Anggi merasa penasaran dengan isi peti itu. Dia lalu mencoba menariknya keluar dari dalam lemari, meski sedikit berat. Tapi karena rasa penasarannya yang besar membuat Anggi berusaha menariknya hingga keluar. Mirip peti harta karun bajak laut saja. Cantik banget lagi bentuknya. Batin Anggi. Setelah peti itu sudah ada di luar lemari, Anggi mengamatinya dengan seksama. Matanya tertuju pada sebuah gembok yang tergantung di tutup peti itu. Yah, digembok lagi. Padahal aku penasaran banget mau tahu apa isi peti itu. Keluh Anggi sambil matanya jelalatan mencari di mana kunci gembok itu. Mata Anggi tertuju pada sebuah laci kecil di bawah lipatan baju di lemari ibunya yang masih terbuka. Kemudian dia pun berdiri dan membuka laci kecil tersebut. Benar saja di dalam laci itu terdapat beberapa kunci. Anggi pun mengambil semua kunci itu lalu mencobanya ke gembok peti. 1 dan 2 kunci gagal membuka gembok itu, namun di kunci yang ketiga gembok itu pun terbuka. Anggi segera membuka peti itu dan tiba-tiba mata Anggi terbelalak dengan lebarnya. Astaga, ini semua perhiasan emas milik ibu. Pekik Anggi. Namun segera dia menutup mulutnya dengan tangan, takut jika bapaknya terbangun. Wah, ini benar-benar luar biasa. Ibu memiliki perhiasan emas seperti besar ini. Ucap Anggi lirih sambil meraup perhiasan-perhiasan emas yang ada di peti itu dengan kedua tangannya. Ternyata kekayaan ibu ini banyak. Endak bakalan habis 7 turunan. Banyak banget. Ini nanti pun pasti akan diwariskan padaku. Batin Anggi sambil tersenyum. Segera Anggi menutup peti itu dan menggemboknya lagi lalu menyimpannya ke dalam lemari ibunya. Anggi mengembalikan kunci gembok itu ke dalam laci. Namun 2 kunci yang tadi tidak bisa membuka gembok itu dia bawa keluar kamar ibunya. Salah satu kunci ini pasti kunci kamar sebelah gudang itu. Batin Anggi sambil buru-buru ke kamar rahasia milik orang tuanya di sebelah gudang. Pelan-pelan Anggi membuka pintu kamar itu dengan kunci yang dia ambil dari kamar ibunya tadi. Ternyata kunci pertama itu tidak bisa membuka pintu kamar tersebut. Lalu Anggi mencoba kunci yang satunya lagi dan ternyata itulah kunci yang cocok dan bisa membuka pintu. Anggi pun pelan-pelan membuka pintu kamar agar tak kedengaran bapaknya yang sedang tidur. Saat pintu sudah terbuka, kepala Anggi melihat ke dalam kamar. Dia tidak bisa melihat apapun. Karena kamar itu tidak ada jendelanya, bahkan lampunya pun tidak dinyalakan, jadi sangat gelap walau siang hari. Anggi pun mencoba membuka pintu agak lebar agar ada sinar masuk ke kamar itu. Lalu dengan berjinjit pelan dia mencoba melangkah masuk ke kamar yang gelap itu.
Baru 2 langkah Anggi memasuki kamar itu, tiba-tiba ada tangan yang menarik tangannya sangat keras keluar kamar, hingga dia terpelanting jatuh ke lantai di depan pintu kamar itu.